Baik, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan kita, yaitu animasi 3D pemodelan 2 atau yang berfokus pada karakter. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat modeling dengan desain sebagai berikut ya. Nah, jadi saya punya desain objek yang merupakan karakter organik juga yang berkaki 4 nih, hewan ya. Untuk mewakili hewan saya ambil satu contoh ini. Nah, kalau di sebelumnya kan kita membuat animasi objek organik atau karakter yang berupa imajiner. Nah, yang ini kita pengalaman sehari-hari ya, pasti sudah familiar nih ya karakternya. Jadi kita siapkan desainnya, tampak depan ya, misalnya, kemudian samping ya. Depan ini sebetulnya ya tidak perlu semuanya ya, tapi lebih bagus lengkap seperti ini ya. Paling minimal kita butuh depan dan samping ya, depan dan samping. Atas ini boleh aja untuk lebih mengakurasi saat modeling ya. Baik, mari kita langsung mulai saja. Nanti ada teknik-teknik tambahan baru di sela-sela proses modelingnya. Baik, untuk permulaan kita buat plane referensinya dulu ya. Plane referensinya kita buat plane ya. Ini ukurannya, nah ini misalnya 100 ya kali misalnya 55 misalnya ya, seperti ini. Kita lihat di model yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini kita perkirakan ya, boleh ya, rasio yang bisa kita lihat dari gambar model yang kita miliki ya. Ini kira-kira ambil rasionya ya, terus Anda masukkan pada dimensi plane. Nah, kemudian kita buat materialnya. Nah, materialnya ini kita buat standar ya, kalau ini sudah dipakai ya. Nah, misalnya di bagian Anda yang seperti ini nih misalnya ya, bermacam-macam seperti ini, ada solid, terus ada apa ini ya, ini template-template yang sudah ada nih ya, keramik ya, ini gelas ya, dan sebagainya. Boleh kita pakai ini. Nah, ini pilih yang standar ini ya. Nah, nanti jadinya yang seperti di atas ini, standar ya. Ini kita dulu. Nah, ini kita pilih yang standar ya. Oke, kita pilih map ya, mapnya pilih bitmap ya. Bitmap kita pilih yang ini karena sudah pernah kita, jadi tidak begitu detail di sini ya, tidak masalah ya. Ini kemudian kita terapkan ke objek yang terseleksi ya, kemudian show map in viewport. Nah, ini tentu tidak usah tile ya, ini nanti satu ya, kemudian ini satu, kemudian kita pilih UV web. Ini mengulang yang pertemuan sudah lalu ya. Nah, ini karena satu ukurannya kecil sekali ya, ini jangan pakai real map, real world ya. Ini kita masukkan angkanya. Ini sebetulnya angkanya diperbesar sedikit supaya melingkupi dari apa yang kita buat dari plane-nya ya, ukuran atau dimensi plane-nya. Nah, ini ya, boleh kalau mau di fit lagi ya boleh, karena saya sudah merancang ukurannya ya, ini sudah pas ya. Nah, ini di bitmap fit juga boleh ya. Nah, ini sudah pas ya. Ya, kemudian untuk yang referensi bagian samping ya,
Ini kita jangan lupa pakai sheet 8 faces ya, kalau ya untuk melihat nanti saat modeling garis-garis poligonnya lebih bisa terlihat ya. Ini sheet 8 faces ya. Kemudian ya ini sama di semua viewport ya, ini supaya lebih mudah. Nah kemudian di samping kita buat yang sama, ini plane-nya, ukurannya. Nah ini kita bisa samakan ya, ukurannya berarti ini kira-kira 80 ya, ininya 100. Atau kebalik, ini 80, ini 100 ya, sambil dicek di viewport ya. Ya segini, ini kan tingginya segini ya. Nah ini juga posisinya saya naikkan di grid ya, supaya lebih nyaman di mata ya. Untuk posisi juga tidak usah terlalu akurat ya, pastinya kalau mau akurat juga sudah saya ajarkan sebelumnya ya, menggunakan snap toggle ini ya, bisa ya. Nah ini supaya dia ngunci di grid-grid itu ya, di grid-grid untuk menggerakkannya. Nah ini ya, tapi ini saya tidak usah akurat ya, yang penting ini saling tempel ya, untuk bisa menjadi reference ya. Kemudian ini juga dengan langkah yang sama ya, saya tidak usah aja ya. Ini sudah jadi bitmap ya sebetulnya ya. Nah ini kan dari yang ini saya sudah standarkan, dan ini juga sudah saya buat map ya, bitmap. Nah ini bitmapnya, gambarnya yang depan ya misalnya. Oke ya, ini kita terapkan ke viewport ya, show map ini sudah. Nah ini karena ini satu ya, tidak kelihatan. Kalau coba kalau 100 ya, ini coba 100. Nah kan kalau 100 kan kelihatan ya. Ini biasanya kalau menggunakan ukuran ini akan terjadi stretching ya. Makanya kalau supaya tidak stretching pakai yang bitmap fit itu ya, bitmap fit. Nah karena ini saya sudah ukur ya tadi, rasionya ya 100, ini 80 ya. Terus kalau ini satu tadi ya. Nah ini kan jadi gambarnya tidak stretch ya, tidak gemuk itu loh sapinya ya. Di bitmap fit ya juga sama. Nah ini sudah diukur ya, sudah diukur antara dimensi plane dengan gambarnya. Nah ini juga saya tidak usah presisi ya penempatannya ya, gini aja. Yang penting kan ini ujung ke ujung sudah nempel ya. Ya demikian ya untuk plane-nya. Bisa ditambah lagi yang bagian bawah ya, yang bagian bawah ini penting karena di sapi ini bodinya memang ya, kecuali ya mau bebas ya, mau bebas boleh. Ini segmennya satu aja ya, segmennya ya. Ini kemudian ukurannya ini saya naikkan dulu supaya tidak mengganggu mata ya. Ini ukurannya berarti kan tinggal 80 ya, 80 ininya jadi 155 ya. Ya seperti ini, sama ini mappingnya. Ini juga sudah saya set bitmap ya, standar dan bitmap. Bitmapnya kita pilih yang bagian bawah atas ini sebetulnya ya, tapi diletakkan di bawah gitu maksudnya, tidak masalah ya. Ya ini kalau sudah ada referensi yang sebelumnya ya tidak masalah ini. Nah ini
seperti ini ya. UVW map ya, planar ini tidak pakai ini ya. Ini ukurannya 1 ya, gini ya. Nah ini kan supaya tidak distorsi nanti ukurannya ya. Ini boleh pakai dibuktikan lagi ya, boleh. Nah tapi ini yang distorsi justru gambar dari rancangannya ya. Ya oke, ini kita pakai yang sebelumnya aja ya, yang fit aja. Karena ini sudah pas ini sebetulnya ya. Oke, nanti ini hanya dipakai untuk membantu ini ya, bodinya ini. Baik, kita mulai modelingnya aja dari tampak depan ya. Nah, kita nanti bisa toggle ya, mana yang ingin jadi bidang kerjanya ya. Ini kita buat box ya. Ini ya, kemudian ini boxnya sebesar bodinya ini ya, bodinya sapi dari ya sini sampai ke bagian tubuhnya ya. Ini kadang gizmonya ada di tepian ya, boleh dipakai ini pivot only to object nih, jadi gizmonya bisa di center to object ini loh. Nah bisa di tengah, lebih enak ya menurut saya. Nah ini ya, nah ini opsional aja bagi Anda yang bisa bekerja maksimal di default ya, enggak masalah ya. Ya begini ya kira-kira. Kemudian kita klik kanan, jadikan poligon. Kemudian klik kanan, kita akan lihat norms-nya ya. Nah ini untuk modeling. Nah ini kan garis edge-nya sebetulnya kurang ya. Ini kita klik kanan lagi, convert lagi ke poly. Nah ini kita jadi bisa lihat garis-garisnya bertambah ya. Kemudian kita akan copy dengan tekan shift, ini klik ke kanan ya. Ini nanti akan kita sambung ke sini, kita pilih copy, oke. Dan ini nanti ada juga untuk bagian kepala ya. Ya kita tekan shift, klik oke ya. Sudah ada 3, yang ini kita hidden dulu aja. Nah kita akan bekerja di 2 ini. Nah ini kita sekarang sesuaikan 2 box norm ini ya. Penyesuaiannya seperti ini ya. Ini kita putar seperti ini ya, untuk dapat ya bagian nanti. Nah seperti ini ya. Terus yang ini kita sesuaikan di bagian atasnya sekarang ya. Nah ini kan atasnya penting kan, tadi saya mengatakan referensi ini ya, bagian atas ya. Kita lihat di bagian top sini, klik kanan, aktifkan terus. Nah ini kalau Anda nyaman boleh pakai sheet itu, atau saya pakai see through ini supaya lebih tepat ya. Nah ini gini ya. Nah ini pentingnya ini tadi ya, apa namanya, referensi ya, plane referensi ya. Ini juga ya sama.
Ups, ya ini ininya saja, ininya saja. Nah ini nah ini yang center nih di bagian tubuhnya ya, ini kan senternya di sini. Nah coba cek aja ini, nah ini senternya. Atau dilihat, bisa dicek di ekornya itu ya. Ya ini nah ini sekarang yang menjadi teknik baru ya, kita pelajari. Ini sepertinya ada shortcutnya, itu Alt X itu ya, tapi kok ya ini untuk memperlihatkan ke Anda saja supaya lebih jelas step by stepnya. Nah ini sekarang kita gunakan bridging ya, nih polygon bisa dari sini atau dari sini ya. Ups ya ini. Nah, ini satu, ini ignore by fixing supaya lebih aman ya. 1, 2, 3. Kita putar dulu nih yang sebelah sana. Nah ini klik ya, ini 1, 2, 3, 4, dan yang sebelah opposingnya ya. Nah ini sebelah sini lawannya nih. Nah ini kalau mau disambung ini di attach dulu ya. Nah ini kan tidak bisa diseleksi. Oke, berarti ini kita attach dulu. Ini kan masih ada 2 polygon ya. Nah ini kita attach satu dengan yang lain, attach dengan ini. Nah terus kita seleksi, ini mau disambung dengan yang bagian itu tadi ya. Ya ini di komputer karena sambil merekam ya, jadi ya menghidupkan banyak software ini, jadi mungkin agak nge-lag ya. Ini ya sudah ada 8 polygon nih. Nah ini kita pilih bridge. Nah ini sudah ya. Nah setelah ini kita tinggal merapikan vertex-nya ya. Ini supaya lebih ringan, saya nyalakan see-through-nya ya. Ya ini silahkan dirapikan ya. Idenya itu supaya perkiraan dari ukuran ya. Ini nah jangan lupa ini see-through, karena ini ignore-nya saya nonaktifkan, yang belakang tidak terseleksi ya. Ini ya dirapikan ya. Terus ya ini juga bagian sini ya, nih ya. Ya ini nanti saya speed up aja ya. Ya yang penting nanti jadi rapi, ini akan membentuk lengkungan tubuhnya gitu ya. Nah ini jadi nanti supaya tidak memakan waktu lama ya. Ya kira-kira seperti ini aja, udah boleh ya. Nih
ya, misalnya vertexnya. Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang akan bagi bagian perutnya ini karena ini poligonnya kan kurang ya. Nah, sekarang bagian ini ya, kita punya bagian perut nih ya. Ini kan nanti ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Ini perutnya akan kita bagi. Ini klik edge ini. Nah, ini kita bagi 3 pakai connect ya. Ya, ini segini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita select yang ini, loop. Ya, kita masukkan ke sini. Ini sudah mulai nge-lag komputernya. Nih, loop. Ya, ini. Mari kita lihat di bagian atas ya. Ini jangan sampai ininya apa, tumbuhan. Ya, cukup nih. Ya, pada ini untuk kerapiannya saya skip ya, nanti dirapikan. Nah, yang penting ini kita lihat di bagian atasnya ini ya, tidak memenuhi porsi tubuh sapi ya. Nah, ini kita rapikan dari bagian atas ya. Ini dengan cara kita select ini ya, loop ya, kemudian kita skala. Nah, bagian atasnya sini. Ya, kemudian ini dengan ini kontrol dan loop ya. Untuk perbesarannya kita bekerja di atas ya, top viewport. Ini juga sama, ini klik kontrol, klik loop, klik kanan di sini untuk mengaktifkan viewport. Nah, kita kerja di sini. Bisa juga biasanya toggle gini ya. Nah, tinggal mana yang ya kira-kira bisa memenuhi keinginan kita, yang akurasinya nanti Anda sendiri yang atur ya. Ya, untuk kerapiannya tuh misalnya di bagian ya, badannya ini setelah diperbesar tadi, nah ininya yang belum ya, bagian bawahnya sini yang belum. Saya zoom, nah ini kan belum ya, pakai move ya. Nah, ini ya, ini garis besarnya saja ya. Nanti untuk kerapiannya silahkan disesuaikan sendiri. Ini untuk pen, klik bagian tengah mouse-nya itu. Nah ya. Ya, ini silakan nanti diselesaikan sendiri sampai kira-kira sesuai dengan desainnya ya. Ya, ini bagian atas juga ya. Oke. Nah, kemudian bagian ini horizontalnya ini ya, kita bagi jadi 3 ya. Nah, ini kan cuma 2. Nah, ini kita
pakai connect saja ya. Ini ring ya, ini terus kita connect. Nah, ini satu aja ini ya. Nah, ini kalau ini kan posisinya ini. Sebentar, mungkin di ini ya, nge-lag ya. Nah, ini terus yang ini di bawah ya, agak ke bawah. Nah, ini nah, ini sudah mulai nge-lag. Ya, ini nanti dirapikan juga ya ini ya. Ya, untuk kerapian nanti saya skip, yang penting Anda punya referensinya ya. Jadi ini kita ya, kalau ini tadi kan reference ya, save. Nah, ini mungkin jadi sapi body gitu ya, sapi badannya gitu ya. Ya, seperti ini. Ya, untuk kerapian vertexnya ya silahkan diatur sendiri ya. Misalnya ya milik saya jadi seperti ini. Yang penting Anda bisa dapati itu untuk ya kesesuaian saja ya di bagian poligon penyusun bodinya itu. Nah, ini kan ini ya, misalnya ini kan kira-kira lekuannya kan begini ya. Nah ya, ini boleh aja disesuaikan sendiri ya, ini begini ya. Ya, kita sambil ada referensi imajiner di tubuh hewan itu ya, yang familiar dengan kita. Ya, yang perlu jadi catatan bahwa box model itu tetap sebetulnya kita hanya membutuhkan separuh dari karakter yang kita mau bangun ya dalam proses modeling ya. Nah, ini hanya separuh saja sebetulnya ya. Prosesnya ya mudah saja ya. Misalnya Anda masih di proses yang ini ya. Ya, ini sama prosesnya, tinggal kalau di proses yang imajiner kita sebelumnya kan menggunakan separuh box dari awal. Kalau ini kan satu ya. Ya, ini sama, ini tinggal di seleksi aja poligon yang separuhnya tubuh ya. Ya, ini ya, klik. Nah, ini ya separuhnya ini ya. Ya sudah, tinggal kita hapus saja, tekan delete. Pada modeling kali ini diperkenalkan kalau kita mengedit subobjek bisa melihat hasilnya ya. Nah, dengan cara ya simetrinya diterapkan di awal ya. Kita pilih S ya untuk simetri. Nah, ini sumbunya Z. Nah, ini coba kita mainkan untuk Anda bisa lihat ya, supaya ya ini gizmonya. Nah, ini ya. Undo aja. Nah, ini sumbunya Z. Nah, ini. Nah, kalau kita editing ya, ini nanti kita bisa lihat hasilnya ini. Ini ada, ini pop up-nya belum keluar ya, ini show end result nih. Nah, ini show end result. Nah, misalnya kita editing apa ini, misalnya vertex-nya ya ini. Ya, ini. Nah, ini bisa sambil kita lihat hasilnya, show end result ya. Ya, mungkin juga
wah ini kurang pas gizmosimetrinya ya. Nah ini kalau di ini tadi bisa kelihatan ya, kalau di sini tadi bisa kelihatan ya, ini nah ini ya, ini jadi nanti tidak semata-mata apa sama simetri ya, jadi nanti kita rekatkan manual ya. Nah ini proses yang akan kita tempuh berikutnya. Nah, masalah ini seperti ini dulu, hasilnya seperti ini ya untuk pembuatan bodi dari modeling hewan kita kali ini ya. Untuk summary singkatnya ya, jadi kita sudah pelajari yaitu subobject bridging ya, menggabung dua subobjek berupa poligon yang terpisah ya, tetapi itu sebetulnya satu poligon ya, dia terpisah secara tampilan ya, tetapi masih bagian dari satu poligon atau satu low poly, satu objek. Nah kita gabung menjadi poligonnya terhubung. Nah ini bridging ya, bridge. Kemudian yang kedua ini adalah norm model. Norm model ini non uniform rational mesh. Jadi itu sebetulnya adalah teknik untuk memodel ya, memodel sebuah low polygon. Kan kita mulai dari box biasa. Nah box itu ya poligon yang sangat rendah, kan hanya ada 4 ya bagian poligon ya, atau sisi ya. Nah itu kita ubah ya, tekniknya saja disebut norms ya, sehingga nanti bisa jadi smooth, lebih smooth gitu ya. Jadi yang low poly jadi smooth, ini norm model. Nah show end result ini ada tumpukan ya, stack ya, misalnya seperti ini ada poligon ya di optimize. Nah ini adalah tumpukan modifier atau modifier stack atau tumpukan modify kepada sebuah objek. Nah ini ada show end result untuk bisa menunjukkan bahwa bagaimana pada saat editing itu hasilnya tampil.